Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di lapangan sepak bola besar ya. Lagi seru nih, ada mau pertandingan. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, lapangan sepak bola ini berbentuk apa ya? Oh iya, berbentuk segi empat. Hmm, Menurut kalian, kalau misalkan saya mengelilingi lapangan sepak bola ini, berapa meter yang harus saya tempuh? Sepeda saya dapat mengelilinginya. Banyak ya. Nah, maka dari itu kita akan mempelajarinya di materi segi empat. Perlu kalian ketahui bahwa segi empat bukan hanya berbentuk lapangan sepak bola, ya, tapi ada sangat banyak sekali bentuk segi empat. Mari kita lihat. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dari keenam bentuk segi empat ini. Mari kita mulai dari segi empat pertama, yaitu persegi panjang. Oke, misalkan kita punya persegi panjang ABCD. Jadi, si persegi panjang memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi, sisi AB sejajar dengan sisi CD. Jadi, AB dan CD itu sama panjang dan sejajar. Selanjutnya ada sisi AD dan sisi BC. Juga sama panjang dan sejajar. Selanjutnya, diagonal dari persegi panjang sama panjang dan membagi dua sama besar. Jadi, misalkan ada diagonal AC, itu membagi dua persegi panjang, ya. Begitu pula dengan diagonal BD-nya. BD juga membagi dua persegi panjang. Nah, selanjutnya sehingga panjang AC sama dengan panjang BD. Selanjutnya, setiap sudut sama besar dan siku-siku 90 derajat. Nah, jadi setiap sudut pada persegi panjang, baik sudut A, sudut B, sudut C maupun sudut D, besar sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya, persegi panjang juga mempunyai dua simetri putar dan dua simetri lipat. Nah, ini simetri pertama, ini simetri keduanya. Selanjutnya, bangun segi empat yang kedua yaitu persegi. Misalkan kita punya lagi persegi ABCD. Jadi sifat pertama adalah semua sisi persegi sama panjang dan sisi berhadapan sejajar. Jadi kalau persegi sisinya semua sama panjang, baik sisi AB, BC, CD maupun AD. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Selanjutnya, setiap sudut persegi sama besar dan siku-siku. Nah, jadi sudut dari persegi ini, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu juga sama panjang. Selanjutnya, sudut-sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal. Jadi, kalau kita tarik diagonal AC dan BD, maka dia membagi sudut. Misalkan nih, kita tarik sudut AC, maka dia membagi sudut A dan sudut C. Begitu pula dengan sudut B dan D. Selanjutnya, diagonal-diagonal persegi berpotongan sama panjang dan membentuk sudut siku-siku. Jadi, diagonal AC dan diagonal BD
dia berpotongan di tengah, ya, dan membentuk sudut siku-siku. Jadi sehingga AC tegak lurus dengan BD. Selanjutnya, persegi mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Jadi ini simetri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya ada jajar genjang. Jadi misalkan kita punya jajar genjang A, B, C, D. Nah, sifat pertamanya yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi, sisi AB berhadapan dengan sisi CD, sehingga AB dan CD sejajar dan sama panjang. Selanjutnya ada sisi AD dan sisi BC, sehingga AD dan BC juga sejajar dan sama panjang. Selanjutnya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi, ada sudut A, B, C, dan D. Itu yang berhadapan yang mana? Sudut A berhadapan dengan sudut C, sehingga sudut A sama dengan sudut C. Selanjutnya, sudut apa lagi yang berhadapan? Ada sudut B dan sudut D, sehingga sudut B sama dengan sudut D. Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat. Jadi yang mana sudut yang berdekatan? Yaitu ada sudut A dan sudut B, sehingga sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Apalagi sudut B dan sudut C. Jika dijumlahkan juga sudutnya 180 derajat. Selanjutnya ada sudut C dan sudut D, juga 180 derajat. Dan A dan sudut D juga jika dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat. Sifat selanjutnya yaitu kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. Jadi diagonal AC dan diagonal BD jika berpotongan membagi dua diagonalnya sama panjang. Misalkan AC membagi dua sama panjang BD. Begitu pula sebaliknya, BD juga membagi dua sama panjang sisi AC-nya. Belah ketupat. Kita punya belah ketupat A, B, C, dan D. Sifat pertamanya itu semua sisi sama panjang dan sisi berhadapan sejajar. Jadi hampir sama dengan persegi. Semua sisinya sama panjang. AB, BC, CD, dan AD itu sama panjang. Selanjutnya, kedua diagonal merupakan sumbu simetri. Jadi ada diagonal AC dan diagonal BD ini merupakan sumbu simetri dari belah ketupat. Diagonal-diagonal berpotongan sama panjang dan membentuk sudut siku-siku. Jadi, diagonal BD dan diagonal AC berpotongan sama panjang dan membentuk sudut siku-siku di tengahnya. Sehingga AC tegak lurus dengan BD. Selanjutnya, pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonal dari belah ketupat itu sendiri. Jadi, sudut A dan C ini sama besar dan sudut B dan D ini juga sama besar. Sehingga kalau ada diagonalnya, maka dia akan membagi setiap sudut dengan sama besar. Selanjutnya, ada layang-layang. Pasti kalian semua sudah pernah dengar kata layang-layang ya. Kita misalkan mempunyai layang-layang A, B, C, D. Sifat pertamanya itu masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Jadi, sisi AB berpasangan dengan sisi BC itu sama panjang. Sisi apa lagi yang berpasangan?
sisi AD dan sisi CD juga berpasangan sehingga dia sama panjang. Selanjutnya, sepasang sudut berhadapan sama besar. Jadi dia cuma hanya ada satu pasang sudut yang berhadapan saja, yang sama besar. Sudut A berhadapan sudut C, sehingga sudut A dan C itu sama besar. Namun, sudut B dan D itu memang berhadapan tapi dia tidak sama besar. Selanjutnya, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, sama juga di sini layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri, yaitu diagonal BD. Selanjutnya, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang, dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sehingga AC tegak lurus dengan diagonal BD. Ada trapesium. Jadi mungkin masih belum terlalu pernah dengar ya, apa itu trapesium. Jadi trapesium bentuknya seperti ini, mirip dengan atap rumah ya. Ya, misalkan kita punya trapesium A, B, C, dan D. Jadi sifat pertamanya adalah sepasang sisinya sejajar. Hanya satu pasang sisinya sejajar ya, yaitu sisi AB dan sisi CD saja yang sejajar. Selanjutnya, sifat keduanya adalah trapesium dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu trapesium siku-siku. Ya, jadi bentuknya begini ya, karena dia memiliki siku. Satu sudut siku ya. Yang kedua, trapesium sama kaki, artinya dia memiliki sisi yang sama panjang. Selanjutnya, ada trapesium sebarang. Jadi, kalau trapesium sebarang dia tidak memiliki sisi yang sama panjang ataupun sudut siku-siku.